Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana percepatan pembangunan di berbagai sektor, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan, ekonomi kerakyatan, dan lainnya. Salah satu dari perubahan tersebut adalah di mana kewenangan yang diatur adalah di tiap provinsi dan kabupaten kota akan ada jalur pengangkatan anggota DPR yang tidak melalui jalur partai politik, atau dengan kata lain, mereka akan dipilih melalui perwakilan masyarakat adat. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa di bulan Juli, tepatnya tanggal 9 Juli tahun 2021, pemerintah pusat melalui DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan, terutama DPR RI telah menetapkan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Nah, sebetulnya ada tiga hal penting, bagian penting yang mengalami perubahan. Perubahan yang pertama itu tentang kewenangan. Kalau Undang-Undang Nomor 21 yang lalu, kewenangan yang diatur dalam pasal 4 itu tidak ada sebuah pengaturan yang secara mendetail yang memudahkan daerah untuk merujuk sebagai aturan pelaksana. Akhirnya berdasarkan hasil evaluasi 20 tahun yang lalu dengan kesempatan perubahan berakhirnya keuangan otonomi khusus, sehingga itu ada usulan penambahan urusan. Nah, sehingga dengan Undang-Undang Nomor 2 itu ada dua peraturan pemerintah. Satu tentang kewenangan. Nah, di dalam kewenangan ini, kewenangan yang diatur dalam 106 tahun 2021 itu antara lain itu pada di provinsi, kabupaten, kota itu akan ada DPR jalur pengangkatan. DPR yang periode lalu itu kita kenal ada DPR otsus jalur pengangkatan, tidak melalui partai politik, tapi pada pemilu 2024 akan ada DPR jalur pengangkatan yang ada di kabupaten kota. Nah, itu artinya pemerintah di kabupaten kota bersama masyarakat adat di Tamro di tahun 2024 sudah memiliki ada anggota DPR jalur pengangkatan. Mereka ini akan dipilih dari perwakilan masyarakat adat. Sedangkan anggota DPR yang melalui partai politik akan dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan juga tentang rekrutmen politik melalui partai politik. Nah, ini bagi saya dalam kesempatan harus menjelaskan, memberikan informasi sesuai kepada Bapak Ibu masyarakat adat di Tamro agar memahami, sehingga sudah harus menyiapkan sumber-sumber daya orang asli Papua yang akan menduduki dan berpartisipasi dalam proses pemilihan nanti. Itu yang pertama. Hal lain adalah adanya presentasi dana otsus kepada masyarakat adat Papua, di mana masyarakat adat Papua akan menerima dana otsus sebesar 10%. Penggunaan dan peruntukan 10% dana otsus kepada masyarakat adat Papua antara lain adalah menggerakkan sektor perekonomian masyarakat adat Papua. Menurut Yumte, 10% dana otsus untuk masyarakat adat merupakan sebuah proses yang panjang, mengingat selama ini masyarakat adat kurang mendapat perhatian. Sementara untuk penggunaannya adalah kewenangan pada OPD atau organisasi perangkat daerah terkait
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dalam kesempatan ini dengan masyarakat adat di Kabupaten Tamro ini, sebetulnya hal yang penting adalah saya menjelaskan hak masyarakat adat yang dalam kesempatan ini mendapatkan ada alokasi 10% dana yang bersumber dari DBH maupun DTI 1,25%. Jadi ini sebetulnya merupakan sebuah perjuangan yang panjang setelah dievaluasi bahwa ternyata posisi masyarakat adat itu kurang mendapat perhatian. Nah, karena itu melalui peraturan pemerintah yang baru 107 ini itu sudah ada alokasi 10% untuk masyarakat adat. Nah, 10% untuk apa? Di situ ditegaskan untuk pemberdayaan masyarakat adat. Pemberdayaan ini bisa diterjemahkan bisa luas untuk sektor ekonominya ataukah pemberdayaan kelembagaannya dan juga hal-hal lain. Nah, itu yang ini nanti teknis ada di kewenangan di OPD yang mengurusi atau menangani kegiatan dan kegiatan yang ada hubungan dengan masyarakat adat. Kalau itu di provinsi, maka tentu itu ada di Kesbangpol. Selain Kesbangpol itu sebetulnya untuk kelembagaan, tapi untuk masyarakat adat ada di pemberdayaan masyarakat adat, masyarakat kampung dan itu. Karena itu untuk kabupaten kota juga sesuai dengan OPD yang mengurusi keberadaan masyarakat adat. Karena itu memang adanya otonomi khusus ini semangat dasar itu sebetulnya masyarakat adat. Nah, namun dalam implementasi ini porsi masyarakat adat itu belum mendapat tempat yang baik, nah, yang wajar dalam sisi penyediaan anggaran. Nah, karena itu kita berharap dengan adanya Otsus jilid kedua ini dengan 10% ini tiap-tiap pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota melalui OPD teknis agar memperhitungkan baik program maupun bantuan hibah kepada masyarakat adat agar mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat adat itu sendiri. Di sisi lain, adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya turut mempengaruhi APBD Induk Provinsi Papua Barat, termasuk anggaran yang berada di Biro Otsus. Hal ini dilakukan setelah adanya evaluasi pada Kementerian Dalam Negeri melalui keuangan daerah terhadap APBD tahun 2023 yang sudah mendapat persetujuan antara DPR dan Gubernur. Sementara untuk regulasinya sudah berada di Undang-Undang Otsus yang mengatur tentang Daerah Otonomi Baru atau DOB. Itu sudah ada, kami di Provinsi Papua Barat itu sudah terjadi evaluasi Kementerian Dalam Negeri melalui Keuangan Daerah, Direktorat Keuangan Daerah itu sudah melakukan evaluasi terhadap APBD tahun anggaran 2023 yang sudah mendapat persetujuan DPR Provinsi dengan Gubernur itu sudah dilakukan evaluasi, sehingga dengan adanya Provinsi Papua Barat Daya hadir, maka konsekuensinya jumlah anggaran APBD Provinsi Papua Barat harus dibagi. Sebagian harus masuk untuk Provinsi Papua Barat Daya. Dan ini kami rasa bahwa dari tadi jumlahnya besar anggaran Pak Bu, katakan kami di Biro Otsus, itu ada 24 miliar, dan itu kemudian dia turun dan berkurang menjadi sekitar 9 miliar. Nah, sebaliknya dana APBD Provinsi Papua Barat yang tadinya 6 triliun setelah diperintahkan harus dibagi 2, maka 3 triliun lebih itu ke Provinsi Papua Barat Daya, sisanya 3 triliun lebih itu untuk Provinsi Papua Barat. Nah, regulasi itu kan sudah ada di Undang-Undang Otsus. Itu sudah mengatur tentang daerah pemekaran provinsi, di mana DOB provinsi itu mendapatkan subsidi APBN
kedua APBD provinsi, dan APBD kabupaten kota, daerah bawahan. Itu dasarnya. Untuk itu YUMT pun berharap agar 10% dana otonomi khusus yang diperuntukkan untuk lembaga masyarakat adat dapat dipergunakan sebaik mungkin sehingga apa yang selama ini diimpikan oleh masyarakat adat dapat tercapai, yakni kemandirian ekonomi masyarakat adat di Papua Barat maupun di Papua Barat Daya.